Berita Sumsel 24 jam hari ini. Organisasi Wanita Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan menorehkan prestasi di kancah nasional dengan meraih juara pertama laporan e-reporting tingkat nasional dengan total mencapai 81.000 kegiatan sepanjang tahun 2021. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Selatan merayakan acara puncak hari ulang tahunnya yang ke-22 di Gedung Wanita Raja Wali Palembang. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Febrita Lustia Hermanderu, dan PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan S.A. Supriyono. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas prestasi yang sudah diraih DWP Sumsel di tahun 2021. Sebagai pembina, Hermanderu mengharapkan Dharma Wanita Persatuan lebih berperan aktif dalam pembangunan di Sumsel. 81.000 kegiatan DWP dan ini merupakan suatu prestasi kuantitas yang luar biasa. Ke depan saya bukan hanya kuantitas tapi kualitas yang tinggi. Salah satunya adalah pengabdian ke masyarakat. Sekarang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang getol-getolnya untuk menurunkan biaya hidup dari mulai biaya konsumsi harian yang biasanya kita ingin membeli harus mengubah mindsetnya menjadi kita yang menghasilkan. Nah, ini saya minta satu anggota Dharma Wanita punya 3 keluarga binaan, nggak perlu banyak-banyak, satu membina 3 saja. Jadi nanti akan saya evaluasi melalui Kominfo di setiap kabupaten kota dan hasilnya di ulang tahun ke-23 nanti kalau saja perkalian 3 ini dari 1.000, 2.000, 3.000 atau 100.000 anggota Dharma Wanita itu akan menuntaskan program Sumsel Mandiri Pangan. Orang nomor 1 di Sumsel ini juga mengharapkan DWP Sumsel terlibat aktif mendukung program yang sedang digaungkan pemerintah, yaitu program Sumsel Mandiri Pangan yang menyasar 250.000 keluarga. PLT Ketua DWP Sumsel Karwana Supriyono menyatakan siap mendukung program yang dicanangkan Gubernur Sumatera Selatan. Tadi kita harus membina 3 keluarga per anggota Dharma Wanita, semoga bisa berjalan lancar nantinya untuk mandiri pangan dengan memberikan bibit atau bibit nanti dan berkelanjutan untuk mandiri pangannya. Nanti kita siap mendukung untuk mandiri pangan tadi ya? Kita siap mendukung program Sumsel Mandiri Pangan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Pemirsa, curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir membuat jalan lintas tengah yang menghubungkan kota Lubuk Linggau dengan Bengkulu menjadi licin. Oleh sebab itulah pengendara yang melintas di jalan tersebut diminta untuk berhati-hati saat melintas. Para pengendara yang melintas di jalan lintas tengah yang menghubungkan kota Lubuk Linggau dengan Bengkulu diminta untuk berhati-hati terutama saat hujan. Saat ini dikarenakan ruas jalan tersebut menjadi licin sehingga cukup membahayakan pengendara yang melintas. Salah seorang pengendara motor gelek mengaku jika jalan yang biasa dilintasinya tersebut menjadi cukup licin saat hujan turun. Hampir setiap hari pria 25 tahun ini selalu menuju Tanjung Sanai, Rejang Lebong hingga Bengkulu. Pak, cak mana Pak keadaan arus lalu lintas sekarang Pak? Sejauh ini lancar-lancar baik sampai sini. Iya ya. Ada ditemui jalan rusak Pak? Sejauh ini belum ada, tapi jalannya ini licin. Apapun musim hujan ini. Oh iya. Imbauan kita Pak untuk pengguna jalan lain? Kalau imbauannya ya berharap berhati-hati baiklah untuk masyarakat. Apalagi musim hujan, dia itu angin kenceng kan beberapa hari ini. Senada Kapolres Lubuk Linggau AKBP Nuryono melalui Kasat Lantas Ibtu Suwandi menghimbau pengemudi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru untuk berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya. Salam presisi. Saya Ibtu Suwandi, Kasat Lantas Polres Lubuk Linggau, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Polres Lubuk Linggau dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini. Saya himbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dan utamakan keselamatan. Salam presisi. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com.
Komandan Kodim Lahat Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin memimpin langsung apel pasukan pengamanan Pilkades yang akan digelar 9 Desember nanti. Dalam pengamanan sendiri melibatkan personel Babinsa yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara. Komandan Kodim Lahat Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin memimpin apel pasukan pengamanan Pilkades tadi pagi. Apel pasukan digelar untuk menjaga keamanan selama pemilihan kepala desa yang akan digelar di 235 desa pada 9 Desember nanti. Dan menjelaskan pasukan yang akan menjaga pengamanan nanti melibatkan personel Babinsa yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara. Kehadiran Babinsa ini diharapkan Pilkades di Lahat bisa berjalan kondusif dan terkendali. Selain Babinsa, personel pengamanan juga akan dilakukan oleh unsur lainnya seperti anggota Polres Lahat, Satpol PP, dan lainnya. Kegiatan hari ini sengaja saya apelkan personil dan perlengkapan dalam rangka kesiapan Pilkades Kabupaten Lahat yang akan dilaksanakan besok tanggal 9 Desember 2021. Setiap TPS, setiap desa akan kita siapkan satu Babinsa ataupun lebih. Kemudian apabila ada Babinsa yang menghandle 3 atau 4 desa, kita siapkan pasukan dari koramil-koramil sebelah, misalnya dari Koramil Patawang ataupun Koramil Pagar Alam untuk membantu pelaksanaan tugas. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, Papres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil menangkap tersangka pelaku pembobol rumah kosong Leo Tandra 26 tahun dan Putra Anggara 24 tahun. Kedua pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka Leo Tandra ditangkap di Kecamatan Muara Lakitan usai menggelar akikah anaknya. Sedangkan tersangka Putra Anggara diamankan di Rantau Telang, Kabupaten Muratara. Kapolres Mura AKBP Efranedi dirampingi Kasat Reskrim Polres Mura AKP Dedi Rahmat Hidayat. Saat memberikan keterangan pers, ungkap kasus mengatakan pelaku dalam melancarkan aksinya terlebih dahulu memantau rumah incaran. Mereka keliling cari rumah kosong saat siang hari lalu ketuk pintu. Apabila tak ada respon dari dalam rumah, baru mereka beraksi. Tersangka masuk rumah dengan membobol jendela dan pintu belakang. Saat penangkapan, Leo Tandra sempat melakukan perlawanan sehingga terpaksa dihadiahi timah panas di kaki kirinya oleh petugas. Selain tersangka, petugas Satreskrim Polres Musirawas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit senjata api rakitan laras pendek, beserta 4 butir amunisi, dan 1 unit airsoft gun jenis revolver sebagai barang bukti. Saat beraksi, tersangka mengambil barang-barang berharga berupa ponsel, televisi, barang elektronik, emas, maupun uang tunai. Hasil kejahatan tersangka menggunakan adalah untuk acara akikah anaknya. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.